在这边。Uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay tahun 2026 laga internasional super panas. Segera terwujud. Sama saja tanding lawan anak SD, media Cina sebut Timnas Indonesia bukan lawan yang seimbang. Timnas versus Uruguay 2026, siap-siap. Lihat duel panas di GBK. Kalau kamu disuruh nebak siapa tim bintang dunia yang bakal jadi lawan Timnas Indonesia di laga uji coba tahun depan, kamu bakal jawab siapa? Brazil, Argentina, Inggris? Salah semua. Yang nawarin malah Uruguay. Yup, yang pernah juara Piala Dunia 2 kali dan punya pemain top kayak Valverde, Darwin Núñez, dan Araujo. Gimana ceritanya? Jadi gini, ada angin segar datang dari jalur diplomatik. Dubes Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, ngajak Menpora kita, Dito Aryo Tejo, buat bikin friendly match antara Indonesia versus Uruguay di tahun 2026. Nggak main-main, ini buat ngerayain 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kayak reuni tapi level dunia sepak bola gitu loh. Cristina bilang, mereka bahkan mau datangin tim inti, nggak cuma tim cadangan atau pemain muda. Jadi ya, siap-siap aja kalau nanti di GBK kita ngelihat Valverde nendang bola langsung ke gawang Hernando. Tunggu, Uruguay emang segitu kerennya? Waduh, jelaslah. Juara Piala Dunia 2 kali, 1930 dan 1950. Sering ngangkat trofi Copa America. Pemain bintangnya berseragam Madrid, Liverpool, dan Barcelona. Cuman ya, dulu waktu kita lawan mereka tahun 2010, kita dibantai 1-7. Tapi itu kan dulu ya bro. Zaman kita masih belum punya Hubner, Marcelino, dan geng muda Garuda lainnya. Kenapa ini penting buat Indonesia? Coba deh bayangin. Mental tanding. Pemain kita naik drastis karena ngadepin tim dunia. Bisa jadi simulasi jelang babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia ngelirik lagi ke Indonesia. Sponsor pada datang. Stadion rame, semangat naik. Jadi bukan cuma buat seru-seruan, tapi beneran berfaedah buat masa depan sepak bola kita. Jadi kapan dan di mana nih laga kelas dunia ini? Waktu pastinya sih belum diumumin resmi sama PSSI. Tapi kemungkinan besar bakal main di FIFA Matchday September 2025. Antara tanggal 2 sampai 10. Stadion? Nah, ada beberapa opsi nih. GBK, biar bernostalgia. JIS, yang megah itu. Gelora Bung Tomo, Surabaya, biar makin merata. Tapi timnas kita siap nggak? Timnas kita masih punya 2 laga penting dulu bulan Juni lawan Cina dan Jepang buat nyelesain putaran kedua kualifikasi. Kalau lolos, laga lawan Uruguay jadi pemanasan yang perfect sebelum masuk putaran selanjutnya. Kalau Indonesia ketemu Uruguay lagi, kira-kira bisa balas kekalahan 1-7 dulu nggak? Atau bakal jadi pelajaran pahit lagi? Dan pertanyaan paling penting, kamu bakal datang ke stadion atau nonton di mana? Karena ini bukan cuman uji coba biasa. Ini adalah panggung Garuda buat terbang lebih tinggi di mata dunia. Siap teriak Indonesia lawan tim dunia. Dengan dukungan dari pemerintah, Menpora yang open banget, plus semangat PSSI, laga ini bisa jadi salah satu pertandingan paling epik dalam sejarah sepak bola kita. Jadi, ayo siapkan jersey merah putih, ajak teman-teman dan jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu kamu bisa jadi saksi sejarah waktu Garuda beneran terbang tinggi di langit internasional. Kalau kamu jadi coach timnas sekarang, siapa formasi terbaik yang bakal kamu turunin lawan Uruguay nanti? Sama saja tanding lawan anak SD, media Cina sebut timnas Indonesia. Bukan lawan yang seimbang. Mimin tanya dulu nih sob, menurut lo, siapa yang bakal menang? Tim mahasiswa atau anak SD? Tapi tunggu,
Kalau anak SD-nya punya kaki-kaki dari Eropa, masih berani taruhan? Baru-baru ini, media Cina, Sohu, ngeluarin pernyataan yang bikin banyak pecinta bola di Indonesia garuk-garuk kepala sambil senyum kecut. Katanya, timnas Indonesia itu bukan lawan seimbang buat Cina. Bahkan ada kalimat nyolot yang bilang, kayak mahasiswa lawan anak SD. Hahaha, serius. Ini ngomongin tim yang barusan ngalahin Arab Saudi dan Bahrain loh. Timnas anak SD yang isinya lulusan Eropa, coba deh cek daftar pemain Indonesia sekarang. Dari Miss Hilders, Maarten Pais Jaitzes, Ole Romani, Ivar Jenner, sampai Sandy Walsh. Mayoritas udah kenyang makan rumput stadion Eropa. Skill, jangan ditanya. Tapi justru karena itulah, media Cina mulai gerak. Mereka ngaku terkejut karena dari daftar yang diumumkan PSSI, ada 18 pemain naturalisasi. Dan ini yang bikin mereka nyebut kekuatan Indonesia terlalu jomplang dibanding tim Asia lain. Main di GBK, siapa takut? Yang bikin media Cina makin panas, semua kemenangan Indonesia yang mereka komentari itu terjadi di kandang stadion GBK, yang menurut mereka angker banget buat lawan-lawan Garuda. Bisa jadi sih, trauma masa lalu. Hehehe. Dan ya, Cina emang pernah ngalahin Indonesia era STY, tapi kondisi sekarang jelas beda. Sekarang ada Patrick Kluivert di kursi pelatih, dan skuad yang lebih tajam di semua lini. Ngomong-ngomong, Cina sendiri. Gimana? Mereka juga pernah coba proyek naturalisasi, tapi hasilnya banyak yang gagal. Pemain naturalisasi mereka malah nggak bisa angkat performa tim. Makanya, lihat Indonesia sukses, mereka langsung pasang mode defensif. Tapi lewat media, kalau lo jadi pelatih, siapa yang harus turun lawan Cina nanti? Duet Jordi Meis atau Elkan harus comeback buat jaga benteng kita? Tulis di kolom komentar dong, biar kita bahas bareng. Jangan lupa sebut alasannya juga ya. Tapi walau kita di atas angin, bukan berarti bisa leha-leha. China pernah bikin kejutan. Jadi tetap harus fokus dan main penuh energi. Jangan sampai jadi bumerang kayak sombong sebelum kick off. Media China boleh ngomong apapun, tapi faktanya, timnas Indonesia sekarang bukan anak SD. Lebih cocok dibilang anak kuliahan yang udah siap skripsi dan sidang di Eropa. Jadi, kalau mereka masih ngeremehin, kita jawabnya nanti di lapangan. Oh iya sob, jangan lupa support, klik, subscribe, like, dan komen ya, agar tak ketinggalan info terbaru lainnya. Elkan Bagot terpantau di Bali. Dipanggil Patrick Kluivert untuk tesi Timnas Indonesia. Mimin dapat kabar menarik nih. Timnas Indonesia rencananya bakal ngadain pemusatan latihan Tiksi di Bali mulai 26 Mei 2025 nanti. Nah, yang bikin heboh, Elkan Bagot ternyata terpantau udah ada di Bali loh. Rumor ini langsung rame banget di media sosial sejak Selasa malam, 13 Mei 2025. Banyak yang berspekulasi kalau Elkan bakal balik lagi bela timnas Indonesia di bawah pelatih baru, Patrick Kluivert. FYI nih, Elkan terakhir kali bela Garuda waktu timnas main di Piala Asia 2023 lawan Australia, Januari 2024 lalu. Waktu itu Indonesia kalah 0-4 dan Elkan main full 90 menit. Sejak saat itu, namanya nggak pernah muncul lagi di skuad timnas, termasuk pas lawan Vietnam, Irak, Filipina, Arab Saudi, dan Australia. Isu kenapa Elkan nggak dipanggil lagi juga sempat jadi bahan omongan. Salah satunya gara-gara dia absen pas dibutuhin di laga playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea, Mei tahun lalu. Tapi sekarang sinyal Elkan balik lagi makin kuat, Min. Nih, beberapa faktornya. Pertama, Elkan udah ada di Bali, bertepatan banget sama jadwal TC Timnas. Kedua, beberapa pemain lain kayak Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuate juga udah duluan tiba di Pulau Dewata. Mereka udah nggak ada jadwal sama klub masing-masing. Ketiga, lini belakang timnas lagi krisis pemain karena beberapa bek cedera.
Jadi, nama Elkan bisa jadi opsi serius buat Patrick Kluivert buat nguatkan pertahanan. Oh iya, Timnas Indonesia bentar lagi bakal hadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup C, tanggal 5 Juni 2025 versus China. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 10 Juni 2025 versus Jepang, laga tandang. Dua pertandingan ini bakal jadi penentu nasib Garuda ke Piala Dunia 2026, Min. Jadi kalau Elkan beneran balik, semoga bisa jadi tambahan kekuatan yang bikin timnas makin solid. Dua pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini penting banget loh buat timnas Indonesia. Nggak bisa asal-asalan. Pertama lawan Cina tanggal 5 Juni di GBK, terus lanjut tanding lawan Jepang tanggal 10 Juni di Suita City Stadium, Jepang. Dan yang bikin makin deg-degan, TC, pemusatan latihan, udah dijadwalkan mulai 26 Mei di Bali United Training Center. Kok pas banget waktunya sama kedatangan Elkan, ya? Ya, netizen sih udah kangen berat. Wajar sih, siapa juga yang nggak pengen lihat dinding setinggi 1,94 meter jagain pertahanan bareng Jay Idzes dan Miss Hilgers. Netizen, ngamuk bahagia di Instagram. Begitu ada unggahan dari akun @dwkndrnn yang memperlihatkan Elkan lagi di Bali, kolom komentar langsung kayak pasar malam. Akhirnya, Jangkung comeback. Big Boy itu akhirnya datang kembali. Bismillah Elkan gabung timnas. Yuk, bisa yuk. Dan ya, vibe-nya udah kayak nonton konser pas idola naik panggung. Tapi nih, ya, sampai sekarang PSSI dan timnas belum ngasih info resmi. Apakah Elkan beneran dipanggil buat TC? Atau dia cuma numpang santai sambil ngopi di Canggu?